Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini di hari Rabu di tanggal 28 Juli 2021 kita ketemu kembali ya untuk mata pelajaran sistem kontrol otomatik ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa dipimpin sama Zaki, silahkan Zaki. Ya, Pak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya. Untuk absensi, apakah kalian sudah mengisi pada Google Classroom-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya akan cek ya, coba ya, yang sudah absen di Google Classroom-nya sebentar. Suaranya di mute dulu ya, yang belum ini ya, di mute dulu. Biar enggak ini. Nah, kita absensi. Kita akan cek. Ini baru yang diserahkan 5 nih. Apa nih? Oh, ini tes ya, sebentar, sorry. Mana? Absen. Satu yang belum absen, siapa nih? Arif Hidayah. Ya, nanti ditulis ya di kolom itunya saja ya. Oke, Arif. Pak. Ya, Ya. sedikit nge-lag nih, Pak. Kenapa? Agak nge-lag. Oh ya udah nanti ya, nanti aja. Baik, sebelumnya kita sudah belajar tentang sensor suhu bimetal ya. Apa itu sensor suhu bimetal? Baik cara kerjanya, terus cara menganalisisnya dan cara memeriksanya. Nah, kali ini kita masuk pada pembelajaran tentang sensor suhu LM35, ya kan? Kira-kira baru dengar atau baru melihat ini? Baru, Pak. Baru ya. Ini kira-kira bentuknya seperti komponen apa nih? Seperti apa nih bentuk komponennya nih kira-kira? Ada yang tahu? Ya, kalau di elektronika hampir mirip dengan transistor, tapi ini bukan transistor, tapi adalah sensor ya, sensor LM35. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu tentang tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran dari sensor LM35 itu kalian setelah diskusi ya dapat menganalisis sensor suhu LM35 dengan benar. Setelah diskusi juga nanti dan juga membaca literasi ya baik dari internet ya, dari buku sistem kontrol otomatik ya mengenai tentang sensor suhu LM35 ya dan juga materi ajarnya.
ya, kalian dapat menyimpulkan ya sensor suhu LM35 dengan benar. Nah, nanti setelah diberikan suatu permasalahan ya, sensor suhu LM35 melalui LKPD ya, kalian dapat mengidentifikasi sensor suhu LM35 dengan benar. Nah, setelah diberikan suatu permasalahan ya yang ada di LKPD tentang sensor suhu LM35, kalian dapat memeriksa ya sensor suhu LM35 dengan benar. Nah, untuk teknik penilaiannya itu Bapak berupa yang pertama adalah sikap ya, sikap kalian di dalam proses pembelajaran. Ya kan? Terus dari penilaian pengetahuan ya, pengetahuan itu berupa tes formatif yang ada di LKPD dan juga keterampilan. Keterampilan berarti menganalisis atau memeriksanya ya, melalui karena kita tidak ketemu langsung ya, kita tidak melakukan praktek, maka menganalisis dari video pembelajaran ya, atau nanti kalian yang sudah punya software Electronic Workbench ataupun Protel itu nanti rangkaiannya itu bisa disimulasikan, itu seperti itu. Selanjutnya masuk ke strategi pembelajaran ya. Strategi pembelajaran yang Bapak sampaikan itu adalah berupa problem based learning pada sensor suhu LM35. Nah, Bapak kasih contoh permasalahan ya, tapi nanti kamu menganalisis sendiri ya dengan rangkaian ini ya. Perhatikan gambar rangkaian sensor suhu LM35 di bawah ini. Nah, di sini ada sensornya di sini. Ini sudah terlihat semua nih PowerPoint-nya? Terlihat Pak. Jelas. Oke. Di sini ada sensor LM35 ya. Kakinya 3, ada ground, ada VCC ya dalam bentuk tegangan. Ini tegangannya berkisar 5 sampai 2 dengan 12 volt bergantung dari kebutuhan. Nah, yang dipakai kita misalkan tegangannya adalah 5 volt ya kan. Nah, di sini ada IC 741. IC 741 adalah IC op-amp ya, operational amplifier. Nanti kalau kalian masih bingung, cari datasheet-nya di internet itu ada. Ya, terus juga nanti setelah ini juga ada materi tentang op-amp-nya gitu ada. Nah, di sini ada potentiometer ya, potentiometer untuk memutar ya dari kondisi minimum ke maksimum ya. Bisa di set ya atau di adjustment ya gitu kan. Nah, di sini juga ada lampu ya, lampu hijau. Ada lampu merah juga ya di sini. Nah, juga ada resistor ya. Resistor fungsinya untuk sebagai penghambat arus listrik ya, bergantung dari kebutuhan ini. Kalau kita langsung ke sini ya nanti LED-nya tidak kuat ya karena tegangannya terlalu tinggi, maka dibutuhkan sebuah resistor ya 470 ohm. Itu seperti itu. Nah, pada rangkaian ini nanti masalahnya nih di sini, apa yang terjadi jika suhu panas solder didekatkan pada sensor LM35? Ya kan? Nah, ketika panasnya didekatkan di sekitar sensor sini, ini kalian nanti identifikasi, analisis ya kan, apa yang terjadi nih kan gitu kan. Ya, ketika panasnya didekatkan, ini masuk outputnya itu misalkan diukur pakai simulasi ya, Electronic Workbench ataupun Protel, diukur pakai avometer segala macam ya kan, nanti diukur di sini bisa gitu, seperti itu. Jadi permasalahan ini nanti kamu analisis ya dengan anggota kelompoknya. Terus juga demikian apa yang terjadi jika suhu dingin es batu didekatkan pada sensor LM35. Jadi es batu atau suhu dingin didekatkan di sini, apa yang terjadi kan gitu. Apakah di sini lampunya menyala atau seperti apa? Itu nanti kamu analisisnya seperti itu. Nah, dari sini ada pertanyaan? Tidak ada Pak.
Oh ya, ya. Lanjut ya. Ya, Nah, Pak. nanti kalian membentuk kelompok ya, 3 orang ya per kelompok ya. Untuk nama-namanya kemarin sudah ini ya seperti biasalah, seperti di pembelajaran yang sebelumnya. Terus Bapak masuk ke materi tentang sensor suhu LM35. Sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Ya, ini. Ya, pengertiannya ini nih. Nah, ini bentuknya mirip seperti transistor ya, 3 kaki. Tapi ini adalah sensor. Nah, sensor ini dikategorikan sebagai IC, berarti rangkaian yang terintegrasi dalam satu kemasan kan gitu. Nah, ini tegangan inputnya 4 sampai dengan 20 volt ya. Nomor 2-nya adalah output, nomor 3-nya adalah grounding. Dari sini ada pertanyaan? Pak, untuk bentuk Ya. komponennya sendiri itu dan urutannya gimana tuh, Pak? Urutannya begini, yang pertama kita harus lihat datasheet. Datasheet itu banyak ya, kalian bisa searching di Google. Itu masing-masing apa namanya dilihat dari ini. Ini kan depannya rata nih, ya kan? Jadi setelah kita mendapatkan datasheetnya, itu nanti bisa melihat. Ya, berarti urutannya dari kiri ke kanan. Ini nomor 1-nya, ini nomor 2-nya, ini nomor 3-nya. Itu seperti itu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa searching di Google ya, datasheet LM35, nanti keluar semua itu. Dari sini cukup jelas? Jelas, Pak. Oke ya. Lanjut. Nah, di sini macam bentuk sensor LM35. Ini bentuknya, jadi kemasannya ya. Ada kemasan seri TO46 ya. Metal ya. Nah, kemasannya seperti ini nih. Kakinya 3 ya. Ini kemasan TO46 metal ya, ininya besi ya. Jadi dibungkus besi. Terus ada kemasan TO92 plastik ya di sini. Ini seperti ini. Itu. Ya, bentuknya hitam ya, itu. Terus ada juga kemasan dalam bentuk IC nih. IC ya. Yang dipakai 3 V-out, V sumber ya, tegangan sama grounding. Sisanya adalah enggak kepakai ya, NC ya, NC semua nih. Ya, kemasannya dalam bentuk IC, kotak gitu kan. Terus juga ada kemasan TO202 plastik ya, terus ada heatsink atau pendinginnya di sini. Gitu. Ini seperti ini ya. Jadi macamnya ada 4 macam di sini. Nah, dari sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya. Nah, prinsip kerja LM35 secara prinsip sensor akan melakukan penginderaan pada saat perubahan suhu. Setiap suhu 1 derajat Celcius akan menunjukkan tegangan sebesar 10 milivolt ya. Jadi ketika ada perubahan suhu ya pada setiap 1 derajat Celcius, maka tegangannya itu sebesar 10 milivolt itu. Nah, masuk ke IC LM741 atau yang dikenal di fungsinya sebagai operational amplifier atau op-amp. IC LM741 merupakan operational amplifier yang dikemas dalam bentuk dual inline pack ya atau DIP. Kemasan IC jenis DIP ya memiliki tanda bulatan atau sirip pada salah satu sudutnya untuk menandai arah pin atau pin kaki nomor 1 dari IC tersebut. Penomoran IC dalam kemasan DIP adalah berlawanan arah jarum jam, dimulai dari pin yang terletak paling dekat dengan tanda bulat atau strip pada kemasan DIP tersebut.
Nah, dari sini ada yang belum jelas? Bentuk pinnya sendiri itu gimana Pak? Dan kaki-kakinya? Oh ya, baik. Bentuk pin ya dan kaki-kakinya kita di slide berikutnya ya. Nah, seperti ini. Ini Oke gambar Pak. pinnya ya. IC OP-M 741 ya. Ini di sini, ini biasanya ada tandanya nih di sini nih, bulat ya di sini. Ini nomor 1, ya kan? Ini nomor 2-nya, nomor 1-nya adalah offset 0, gitu kan? Nomor 2-nya inverting input, nomor 3-nya non inverting input, nomor 4-nya adalah Vmin ya. Sebentar ada yang masuk, sebentar. Ya, terima kasih Pak Imam telah bergabung. Nah, terus untuk 8 tidak ada koneksinya, nomor 7 adalah tegangan sumbernya, 8 outputnya, nomor nomor 6-nya outputnya, nomor 5-nya offset nulnya. Nah, pada IC ini terdapat 2 pin input, 2 pin power supply, ya, 1 pin output, 1 pin no connection, ya, dan 2 pin offset null. Pin offset null memungkinkan kita untuk melakukan sedikit pengaturan ya terhadap arus internal di dalam IC ya untuk memaksa tegangan output menjadi 0 ya, ketika kedua input bernilai 0 ya. Nanti juga ada potensiometernya itu seperti itu. Nah, cukup jelas yang diberikan penjelasannya ini? Jelas Pak, Jelas, cukup. Pak. Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita putar video pembelajaran berkaitan pada sensor suhu LM35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sensor suhu LM35 akan mempresentasikan video tentang sensor suhu LM35. Ini merupakan sensor suhu sederhana LM35. Sensor suhu LM35 adalah salah satu jenis sensor yang merubah besaran suhu ke besaran listrik dalam bentuk tegangan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu LM35, potensio 10K, IC LF353N, LED 2 buah, resistor 3 kilo ohm, resistor 330 ohm, dan resistor 470 ohm, serta tegangan 12 volt. Baiklah, ini merupakan contoh sederhana rangkaian sensor suhu LM35. Mari kita coba. Sensor suhu LM35 pada suhu ruangan sekitar 20 derajat Celcius, IC LM35 akan menghasilkan tegangan berkisar 270 mV dengan melewati rangkaian penguat tegangan sebesar 10 kali. Maka tegangan akan mencapai titik 2,7 volt. Tegangan kemudian disalurkan ke rangkaian komparator tak membalik dengan tegangan referensi 3 volt. Dan karena tegangan referensi lebih besar dari tegangan input, maka tegangan output akan sama dengan minus V saturasi, sehingga akan membuat LED 2 menyala. LED 2 adalah LED merah. Dan jika pemanas didekatkan dengan pemanas, maka IC-LM35 akan menghasilkan tegangan lebih dari 300 mV. Disebabkan suhu sekitar LM35 mencapai lebih 30 derajat Celcius. Kemudian dengan rangkaian penguat tegangan dinaikkan sebesar 10 kali, sehingga membuat input yang masuk ke komparator sebesar lebih dari 3 volt. Dan karena V input lebih besar dari tegangan referensi, maka V output akan sama dengan plus V saturasi, sehingga akan membuat LED 1 menyala. LED 1 adalah LED berwarna hijau. Kita coba pemanas didekatkan dengan IC LM35. Itulah hasil dari ketika pemanas didekatkan dengan IC LM35, LED 1 atau LED berwarna hijau menyala. Terima kasih telah memperhatikan video dari sensor suhu LM35. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik itu ya untuk
video pembelajarannya. Selanjutnya kalian mengerjakan LKPD ya. Di situ ada tugas-tugas yang kalian kerjakan. Bapak sudah share di Google Classroom ya. Sudah dicek Google Classroom-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, selanjutnya silahkan kalian untuk berdiskusi pada room Google Meet ini ya. Nanti dimulai dari kelompok 1, 2, 3, dan juga 4 ya. Saya persilahkan untuk presentasinya, diskusinya, silahkan. Ya, untuk pendiskusian kelompok 1, saya ingin mengevaluasi 2 hal. Yang pertama ialah apa yang terjadi jika suhu panas solder didekatkan pada sensor LM35. Yang kedua adalah apa yang terjadi jika suhu dingin es batu didekatkan pada sensor LM35. Untuk teman-teman di kelompok 1 untuk mengutarakan pendapatnya untuk 2 permasalahan tersebut. Untuk Arif, audionya agak ini dibetulkan lagi ya, agak kemeresek di sini. Ya, Pak. Ya, silakan dari kelompok 1. Kelompok 1. Ayo dari kelompok 1. Saya ambil ahli ya. Yang pertama, untuk permasalahan yang pertama ialah jika suhu panas solder didekatkan pada sensor LM35, maka sensor LM35 mengubah besaran suhu tinggi atau panas menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Untuk permasalahan yang kedua, jika suhu dingin es batu didekatkan pada sensor LM35, maka sensor LM35 mengubah besaran suhu rendah atau dingin menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Sekian pendiskusian dari kelompok 1, dan selanjutnya dipersilahkan untuk anggota kelompok lain Ini menggunakan kelompok sebentar Arif, untuk kelompok 1 anggotanya siapa aja nih? Dimas dan Alulu, Pak. Ya, Dimas sama Alulu ya, untuk diskusi nanti ini ya ke depan ditingkatkan nih ya, harus bisa menanggapin itu ya. Ya, silakan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih Arif karena telah memberikan room Google Meet ini. Kelompok 2 ingin mengutarakan permasalahan. Apa yang terjadi jika LM35 dalam kondisi sekitar bersuhu panas? Paparkan bagaimana Apa yang terjadi jika LM35 dalam kondisi sekitar bersuhu panas? Tolong diutarakan pendapat kalian. Fitri dan Dewi. Kalau menurut saya, yang terjadi jika LM35 dalam kondisi sekitar bersuhu panas, maka sensor LM35 mengubah besaran suhu tinggi atau panas menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan, lalu diteruskan komponen IC 741 sebagai op-amp atau operational amplifier yang digunakan sebagai komparator non-inverting. Selanjutnya, dari output IC 741 menjadi tinggi sehingga LED merah menyala. Apakah ada pendapat lain, Fitri, Dewi? Baik ya. Sudah. Silakan untuk kelompok selanjutnya melanjutkan room Google Meet ini. Baik, terima kasih untuk Kayan Zulfikar yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk kami berdiskusi dari kelompok 3.
Baiklah, di sini saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 3, akan membahas suatu permasalahan apa yang terjadi jika LM35 berada dalam situasi atau tempat yang bersuhu dingin. Apa pendapat Erna Aisy dan Gustian terhadap fungsi kerja dari LM35 tersebut? Silakan Erna Aisy atau Gustian. Ya, menurut saya yang terjadi jika LM35 dalam kondisi sekitar bersuhu dingin, maka sensor LM35 mengubah besaran suhu rendah menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan, lalu diteruskan ke komponen IC741 sebagai op-amp yang digunakan sebagai komparator non-inverting. Selanjutnya, dari output IC741 menjadi rendah sehingga LED hijau menyala. Baik, terima kasih atas pendapat kamu, Erna Aisy. Selanjutnya, silakan untuk kelompok 4 menggunakan room Google Meet ini untuk berdiskusi. Silakan. Terima kasih kepada Jidan untuk yaitu apa yang terjadi jika putaran potensimeter 2 kilo ohm kondisi maksimal dan minimal. Bagaimana cara memeriksa terkait fungsi dari pengaturan LM35 tersebut? Kalau menurut pendapat saya, yang pertama, yang terjadi jika putaran potensiometer 2 ohm kondisi maksimal, maka tegangan input inverter yang masuk ke IC 740 besar pada pin kaki nomor 2. Yang kedua yaitu cara memeriksa terkait fungsi dari pengontrol LM35 tersebut adalah mindset putaran dari potensiometer pada batas tegangan input inverting 741 dengan menggunakan avometer pada tegangan 322 mV yang memberikan batas tinggi. Oke, ada yang ingin ditambahkan? Menurut pendapat saya, cara memeriksa terkait fungsi dari pengontrol LM35 tersebut adalah mindset putaran potensiometer pada batas tegangan input inverting 741 dengan menggunakan avometer pada tegangan 322 mV yang memberikan batas tinggi. Ada lagi? Kelompok 4? Sudah cukup ya? Silakan Ridho. Udah cukup ya? Apalagi? Cukup? Cukup ya? Baik, nanti selanjutnya hasil dari diskusi teman-teman ya dari masing-masing kelompok, nanti kamu buat presentasinya. Ya, setelah itu baru ditampilkan untuk presentasi ya hasil dari diskusinya. Ya silahkan dibuat presentasinya dulu. Apakah sudah ada yang siap presentasinya? Kelompok 1 sudah siap, Pak. Hanya tinggal ditampilkan di Google Classroom ini saja. Saya tampilkan ya Pak presentasi dari kelompok 1. Tadi si kelompok 1 udah ngirim file ke saya. Ya silahkan.
Ya, silahkan kelompok 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku ketua kelompok 1 ingin mewakilkan untuk menampilkan dan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Permasalahan apa yang terjadi jika suhu panas solder diterapkan pada sensor LM35 dan apa yang terjadi jika suhu dingin es batu didekatkan pada sensor LM35. Next. Saya akan menjawab pertanyaan dari jika suhu panas solder didekatkan pada sensor LM35, maka sensor LM35 mengubah besaran suhu tinggi atau panas menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Jika suhu dingin es batu didekatkan pada sensor LM35, maka sensor LM35 mengubah besaran suhu rendah menjadi besaran titik dalam bentuk tegangan. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1. Terima kasih kepada Saudara Arif dari kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Bagaimana jika suhu panas solder didekatkan pada sensor suhu LM35? Silakan kepada Dimas dari kelompok 1 untuk Dimas. Dimas masih ada kan, Dimas? Kalau nggak di-handle dulu deh di kelompok 1. Silahkan. Oke. Tolong Zaki ke slide sebelumnya untuk menjawab pertanyaan Teguh. Nah, untuk pertanyaan dari Teguh, yaitu jawabannya adalah jika suhu panas solder didekatkan pada sensor LM35, maka sensor LM35 mengubah besaran suhu tinggi atau panas menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Apakah sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dari Teguh dari kelompok 4? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin bertanya untuk kelompok 1? Saya Nisa dari kelompok 4 ingin bertanya pada kelompok 1. Bagaimana jika suhu dingin es batu didekatkan pada sensor LM35? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rito dari kelompok 4. Jawabannya ialah jika suhu dingin es batu didekatkan pada sensor LM35, maka sensor LM35 mengubah besaran suhu rendah atau dingin menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Apa sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dari saudara Rito dari kelompok 1? Dari kelompok 4? Oke. Tidak ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Berarti selanjutnya akan dilanjutkan presentasi untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil presentasinya. Ya, baik ya. Kita hapus dulu untuk kelompok 1 ya. Ya, silahkan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempersilahkan kelompok 2 untuk menampilkan presentasinya. Di sini saya untuk kelompok 2 ingin mempresentasikan permasalahan pada rangkaian tersebut. Apa yang terjadi jika LM35 dalam kondisi sekitar bersuhu panas? Paparkanlah bagaimana analisis kalian terkait fungsi dari LM35 tersebut bekerja. Yang terjadi jika LM35 dalam kondisi sekitar bersuhu panas, maka sensor LM35 mengubah besaran tinggi panas menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Lalu diteruskan ke komponen IC 741 sebagai OP-amp, Operational Amplifier, yang digunakan sebagai komparator non-inverting.
Selanjutnya dari output IC 741 menjadi tinggi sehingga LED merah menyala. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa sajakah kelebihan yang dimiliki oleh sensor suhu LM35? Baik, terima kasih Zidan. Pertanyaannya bisa dijawab oleh anggota kelompok 2, yaitu Dewi. Iya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zidan, wakil kelompok 3. Apa sajakah kelebihan yang dimiliki oleh sensor suhu LM35? Kelebihan dari sensor suhu LM35 antara lain rentang suhu yang jauh antara minus 55 sampai 150 derajat Celcius low self-heating sebesar 0,08 derajat Celcius. Beroperasi pada tegangan 4 sampai 30 volt. Rangkaian menjadi sederhana, tidak memerlukan pengkondisian sinyal. Baik, apakah sudah cukup untuk jawaban dari pertanyaannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya cukup jelas. Terima kasih. Baik. Ya, apa ada yang ingin bertanya lagi untuk kelompok lain? Tidak ada? Baik, saya kira cukup. Demikian presentasinya. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan kepada kelompok berikutnya, yaitu kelompok 3 untuk menampilkan presentasinya. Terima kasih. Ya, baik, kita aplaus dulu di kelompok 2. Ya, silahkan untuk kelompok 3. Baik, terima kasih atas Zaki yang telah membantu menampilkan hasil diskusi kami. Baiklah, di sini ada satu permasalahan yang kami bahas. Pada rangkaian tersebut, apa yang terjadi jika LM35 dalam kondisi sekitar bersuhu dingin? Paparkanlah pendapat analisis kalian terkait fungsi dari LM35 tersebut bekerja. Jika terjadi LM35 dalam kondisi sekitar bersuhu dingin, maka sensor LM35 mengubah besaran suhu rendah atau suhu dingin menjadi besaran listrik. Bentuk tegangan lalu diteruskan ke komponen IC 741 sebagai op-amp atau operasional amplifier yang digunakan sebagai komparator non-inverting. Selanjutnya input IC 741 menjadi rendah sehingga LED hijau menyala. Sekian, apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Untuk Zidan ya, amplifier gitu ya. Iya, Pak. Nah, ya. Ya, silahkan dilanjut. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan sensor suhu LM35? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, apakah anggota kelompok 3 ada yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Ya, saya bantu jawab. Sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Apakah jawabannya sudah cukup jelas dan menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Kira cukup untuk jawabannya. Baik, Terima kasih. Pertanyaannya. Saya rasa presentasi dari kelompok saya cukup. Selebihnya dilanjutkan oleh kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4 menampilkan hasil diskusinya.
Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Kita aplaus dulu di kelompok 3. Ya, silahkan lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Permasalahan. Pada rangkaian tersebut, apa yang terjadi jika putaran potensiometer 2 kilo ohm kondisi maksimal dan minimal? Paparkanlah bagaimana cara memeriksa terkait fungsi dari pengontrolan LM35 tersebut. Hasil memeriksa. Yang terjadi jika putaran potensiometer 2 kilo ohm kondisi maksimal, maka tegangan input inverting yang masuk ke IC 741 besar atau pada pin kaki nomor 2. Cara memeriksa terkait fungsi dari pengontrolan LM35 tersebut adalah men-set putaran potensiometer pada batas tegangan input inverting 741 dengan menggunakan avometer pada tegangan 322 mV yang memberikan batas tinggi. Hasil memeriksa yang terjadi jika putaran potensiometer 2 kilo ohm kondisi minimal, maka tegangan input inverting yang masuk ke IC 741 kecil atau pada pin kaki nomor 2. Cara memeriksa terkait fungsi dari pengontrolan LM35 tersebut adalah men-set putaran potensiometer pada batas tegangan input inverting 741 dengan menggunakan avometer pada tegangan 32,2 mV yang memberikan batas rendah. Sekian, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 4. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 4? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang akan terjadi jika putaran potensiometer 2K ohm dalam kondisi maksimal? Dan pertanyaan yang kedua adalah apa yang terjadi jika terjadi sebaliknya, yaitu dalam keadaan minimal? Terima kasih untuk Arif yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Untuk rekan kelompok 4, ada yang ingin menjawab untuk kelompok 1? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang akan terjadi jika putaran potensiometer 2 ohm dalam kondisi maksimal? Yang terjadi jika putaran potensiometer 2 ohm kondisi maksimal, maka tegangan input inverting yang masuk ke IC 740 besar pada pin kaki nomor 2. 741 ya. Ya, silakan lanjut. Terima kasih Teguh. Ada yang ingin ditambahkan? Rido atau Erlita? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang nomor 2. Apa yang terjadi jika terjadi sebaliknya? Apa yang terjadi jika terjadi sebaliknya, yaitu dalam keadaan minimal? Terjadi jika putaran potensiometer 2 ohm kondisi minimal, maka tegangan input inverting yang masuk ke IC 741 kecil pada pin kaki nomor 2. Apakah sudah cukup untuk jawaban dari kelompok 4? Oke, terima kasih. Mungkin untuk kelompok 4 sudah cukup, Pak? Ya, terima kasih ya untuk kelompok 4 atas prestasinya. Kita beri aplaus dulu. Ya. Baik, selanjutnya hasil dari review dari anak-anakku sekalian itu udah cukup bagus ya. Udah mewakili semua. Untuk selanjutnya, untuk hasil kesimpulannya itu dibacakan sama siapa nih? Fitri ya, silakan Fitri. Ya, Pak, saya. Baik. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Presentasi dari masing-masing kelompok pada materi sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu panas maupun dingin menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, itulah ya, terima kasih untuk Fitri Ayu ya. Itu kesimpulan dari pembelajaran kali ini ya.
sebelum kita akhiri di pembelajaran pada sensor suhu LM35, nanti kita juga ke depan belajar tentang sensor tekanan ya. Nah, kali ini kalian sudah paham mengenai materi di sensor LM35 ini? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. sudah Alhamdulillah. memahami ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita belajar tentang sensor tekanan ya. Baik itu tekanan tinggi dan juga tekanan rendah ya, khususnya di HPC dan LPC. HPC itu adalah high pressure control dan LPC adalah low pressure control. Sebelum kita akhiri, sebaiknya kita berdoa ya, dipimpin sama Gus Fian ya. Silakan Gus Fian untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing agar kegiatan belajar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Gus Fian ya. Bapak akhiri sampai di sini. Terima kasih. Nanti kita bertemu kembali di hari Rabu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Nggih, mohon maaf tadi terlambat. Iya Pak, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua atas bantuannya menyelenggarakan acara hari ini. Saya apresiasi sekali adik-adik bisa membantu kami, khususnya Pak Miko, berkaitan dengan proses proses diklatnya. Jadi saya terima kasih dan tolong dijaga kesehatannya supaya sampean, karena bagaimanapun juga sampean ini generasi yang nanti akan memimpin masa depan Indonesia. Jadi tolong dijaga kesehatannya sehingga nantinya kalau Anda sehat, tentunya bangsa ini bisa jadi kuat, karena bangsa ini sangat besar sekali, potensinya sangat besar sekali. Potensi semuanya termasuk adik-adik sekalian. Begitu juga Pak Miko, selamat atas berlangsungnya ini, dan saya lihat tadi kelasnya hidup sekali dan alhamdulillah bisa berjalan secara baik. Saya rasa cukup dari saya. Sekali lagi terima kasih adik-adik sekalian dan selamat untuk Pak Miko. Terima kasih Pak. Saya mengundurkan diri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sami-sami. Ya. Ya, gimana? Izin keluar ya Pak. Iya silakan ya. Silakan saya mengucapkan terima kasih. Nanti untuk diuji kinerjanya kita nanti kabarin lagi ya. Terima kasih untuk semua ya. Sukses selalu dan jaga kesehatan. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Selamat Ya pagi. silakan. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.